Gempa yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat terasa sampai ke Kabupaten Bogor. Sejumlah bangunan dan rumah warga rusak akibat gempa dengan magnitudo. Pemirsa, gempa bumi terjadi di Aceh Barat dengan kekuatan magnitudo 6,4 skala Richter. Ya, masyarakat diimbau untuk tetap waspada karena gempa susulan masih mungkin terjadi. Ini teman-temanmu pada kemana sih? Lama banget sebenarnya, kelompok gak sih? Jadi males aku, mereka tuh lama banget. Sabar, positifnya aja. Mungkin mereka masih ada urusan yang lain. Aku kayak gini loh, nah itu tuh mendadak. Kita berdua dari mana sih, lama banget? Maaf ya. Hari ini juga telat. Ya maaf loh, ini naik kendala yang jalan. Lain kali kalau udah ditutup kartunya jangan telat, kasihan yang udah nungguin. Nah benar, waktu adalah uang, jadi jangan menyepelekan waktu ya. Gempa bumi itu ternyata mengerikan ya, datang nggak diundang, tapi sekalinya datang bikin efek dan dampaknya bikin merinding. Benar, apalagi jika ada potensi tsunami, pasti semua orang akan panik dan ketakutan. Kemarin Tuban juga kena gempa kan, ya walaupun tidak berpotensi tsunami, tapi dampaknya di titik wilayah itu dan di sekitarnya. Malang, Surabaya, Jepang juga kena kan? Soalnya waktu saudaraku yang tinggal di sana bikin snapgram, kantornya rusak akibat gempa. Mana bisa sekarang ada gempa kok bikin snapgram? Itu bahaya, seharusnya lari ke arah yang terbuka atau yang luas. Entahlah, mungkin niatnya ingin memberikan informasi bahwa di wilayahnya terdapat gempa. Tapi kan tindakannya tidak harus dibenarkan. Kenapa harus repot-repot bikin snapgram kok di BMKG aja udah membuat informasi yang tepat? Tindakannya kan bisa merugikan diri sendiri. Itulah pentingnya diadakannya sosialisasi mitigasi bencana. Selain kita tahu apa yang harus dilakukan sebelum, saat, sesudah terjadi bencana, kita juga dapat menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri. Kalaupun tidak ada program sosialisasi, kita dapat mengedukasi diri kita sendiri agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Benar, jangkauan internet kan udah lebih luas, maka dari itu kita harus mengedukasi diri kita sendiri. Tapi sayangnya masih banyak masyarakat yang belum peduli tentang hal tersebut. Kurangnya informasi tentang pengetahuan mitigasi bencana mengakibatkan mereka kebingungan dan panik saat bencana tersebut terjadi. Kalian kerasa sesuatu nggak? Iya, gempa. Iya, gempa. Tenang, jangan lari, kita keluar dengan dorong-dorongan. Hei, sini. Capek banget abis lari-larian. Bener, untung kita sudah ada di tempat yang aman. Kalau tadi kita di bawah pohon, nggak tahu kan kalau nanti ada bahaya yang aman datang. Nuka di mana kok nggak ada sama kita? Nuka? Cek, ngenteni gempa nebar. Ini bahaya lek arep mlaku. Bener. Gimana? Ada yang luka tidak? Tidak kok, cuma aman. Yuk, kita kembali ke rumah Nuka. Yuk. Ayo kita bersihkan dan kita kembali barang-barang yang berserakan di rumah Nuka. Ya, kita bersihkan yuk.
bukan. Ya Allah Nuk, rumahmu Nuk. Berantakan sekali. Jadi tadi kami nyariin kamu loh. Yuk kita bantu Nurul membersihkan ini semua. Yuk, yuk. Jadi pengertian dari mitigasi bencana itu apa sih? Mitigasi bencana sendiri adalah upaya kita dalam mengurangi atau meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika suatu bencana sedang terjadi. Ketika prabencana, kita perlu sosialisasi dan edukasi mengenai mitigasi bencana. Sosialisasi dan edukasi mengenai mitigasi bencana sangatlah amat diperlukan untuk menambah wawasan bagi masyarakat. Ketika terjadi suatu bencana, kita tidak hanya dikuasai oleh rasa panik, namun juga tindakan yang seharusnya kita lakukan untuk meminimalisir dampaknya. Selain itu, kita juga dapat melakukan pemantauan terhadap BMKG atau peristiwa lanjutan yang terjadi akibat gempa. Selanjutnya, pada tahap tanggap darurat, hal yang seharusnya dilakukan pada tahap ini adalah 1. Tetap tenang dan jangan panik. 2. Berlari menuju tempat terbuka yang aman dari reruntuhan akibat gempa. 3. Bersembunyi pada kolong meja yang kuat dan kokoh, sehingga ketika terjadi peruntuhan kita dapat terlindung oleh meja tersebut. 4. Tidak memantikan kebutuhan konten ketika terjadi gempa. Segera keluar mencari tempat aman, bukan memvideo secara sadar. yang kelima, yaitu mematikan kompor ketika sedang menyalakan kompor di dalam rumah. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kebakaran akibat guncangan. Yang keenam, yaitu tidak berlindung di bawah pohon karena bisa saja akibat guncangan dengan referensi tinggi, pohon tersebut dapat tumbang. Yang ketujuh, yaitu ketika suara sirine dan BMKG sudah memberi informasi lanjutan akan adanya potensi tsunami, segera menjauh dari area pantai dan segera pergi ke tempat yang tinggi dengan mengikuti himbauan yang dilakukan oleh tim evaluasi. Pada tahap yang terakhir adalah tahap pasca bencana. Hal yang perlu dilakukan adalah 1. Tetap berada di tempat sementara waktu ketika guncangan perlahan menghilang karena ditakutkan adanya gempa susulan. 2. Pikirkan keselamatan diri dan jangan memberikan harta maupun benda yang berharga. 3. Ketika melakukan evakuasi, berhati-hati terhadap bangunan yang memiliki frekuensi pondasi roboh akibat guncangan gempa. Jadi itulah sedikit cuplikan dari keterangan yang dilakukan saat mitigasi bencana gempa bumi. Hal terpenting ketika gempa bumi terjadi adalah tetap tenang dan jangan panik. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Selamat sore dan semoga bermanfaat. Bye-bye. Tenang, jangan dorong-dorongan, kita keluar. Yo. Tidak potensi tsunami. Roll and action. Nah, itu tuh mendatar.